Alhamdulillah tanggal 17 besok kita memperingati kemerdekaan Indonesia, memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 1945, sekarang 2024. Tentu kemerdekaan ini adalah nikmat ya. Pertama itu yang harus kita ingat-ingat betul, bahwasanya bagaimanapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun ranking Indonesia hari ini di sektor apapun, baik ekonomi atau yang lain, kita jangan lupa nikmat terbesar kita sebagai bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa yang merdeka, negara yang merdeka. Bagaimana kalau kita melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina ketika kemerdekaannya dirampas, terus dijajah, disiksa, dan seterusnya oleh Israel. Tentu kita melihat betapa sulitnya mereka untuk menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Betapa sulitnya mereka hanya untuk sekedar duduk bersama, ngopi bersama keluarga, seperti yang kita lakukan di hari-hari ini. Tentu ini menjadi muhasabah bagi kita untuk bersyukur bahwasanya kita ini merdeka. Tapi tentu syukur kita bukan berarti kita tidak berempati kepada para saudara-saudara kita. Kita doakan mereka, kita bantu mereka semampu kita semua. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah kemerdekaan ini adalah nikmat. Kemerdekaan ini adalah anugerah. Dan sebelum kita sambat, ya, mengeluh keadaan ekonomi, keadaan apapun ini, marilah sejenak kita mengingat kita sudah merdeka. Marilah kita mengingat kita sudah tidak dijajah. Marilah kita mengingat kita ini adalah warga bangsa yang independen. Ya, itu nikmat yang besar. Dan tentu sebagai pribadi mukmin, kenikmatan yang besar ini tidak boleh hanya dibiarkan. Kenikmatan ini harus disyukuri. Kenikmatan ini harus kita pertanggungjawabkan kepada para pejuang kita dan juga nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya banggakan, lalu setelah kita mensyukuri kenikmatan berupa kemerdekaan ini, lalu pertanyaannya, lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini? Tentu yang pertama adalah memupuk rasa nasionalisme. Setelah kita mensyukuri negeri kita ini merdeka, maka cintailah negeri ini. Cintailah bangsa dan negara kita ini. Kita punya kalimat yang cukup masyhur, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Walaupun para ulama hadis mengatakan hubbul waton minal iman ini bukanlah hadis. Klaim ini adalah hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, lalu kalau tidak hadis, apakah ini salah? Apakah doktrin mencintai tanah air atau yang kita kenal dengan nasionalisme ini salah? Ini bid'ah, dolalah, finnarkah bagi orang yang mencintai tanah airnya? Saya pastikan tidak. Saya pastikan mencintai tanah air memang bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud itba kita mengikuti kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang sahabat itu bercerita, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Kanjeng Nabi itu dawuh, dan dawuhnya ini didengar oleh seorang sahabat. Saat itu hadratul Rasul wa huwa waqifun bil hazwara. Saat itu hadratul Rasul sedang di tempat yang namanya Hazwar. Wa huwa fi suqi Makkah.
itu berada di pasar di kota Mekah. Apa dawuhnya Rasulullah yang dijadikan landasan bahwasannya memang mencintai tanah air itu adalah itba Rasulullah. Mencintai tanah air itu adalah bagian dari kita ini mengikuti Rasulullah. Begini dawuhnya. Wallahi kata Rasulullah, innaki la khairu ardillah. Wahai Mekah, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling baik. Wa ahabbu ardillahi ilayya. Dan engkau, wahai Makkah, adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Jadi Hadratul Rasul Muhammad itu mencintai Makkah. Dan Makkah itu adalah tanah lahir beliau. Tanah air Hadratul Rasul. Sehingga kalau kita membuat premis gitu ya. Rasulullah mencintai Makkah. Gitu. Makkah adalah tempat lahir tanah air Rasulullah. Maka Rasulullah itu natijahnya mencintai tanah airnya. Sehingga kita mencintai Indonesia ini bukanlah bid'ah, bukanlah tauhid, bukanlah wujud kita ingkar terhadap ajaran Rasulullah, tapi justru kita mencintai tanah air kita, Indonesia ini adalah wujud itba kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang difahami para ulama kita. Sejak dulu ketika dijajah, mereka para ulama kita ikut berjuang memerdekakan Indonesia ini. Dari ujung Aceh hingga dimanapun ada Muslim, dimanapun ada mukmin, mereka termasuk bagian, bahkan mereka adalah mayoritas orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Ya, tentu kemudian tidak hanya Muslim sebagai pejuang kemerdekaan. Saudara-saudara kita yang lain, yang berbeda agama sekalipun, juga punya peran, punya andil dalam memerdekakan Indonesia ini. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia di saat penjajahan Belanda ataupun Jepang adalah mayoritas Muslim. Dan mereka ini mayoritas adalah pejuang kemerdekaan Indonesia ini. Kenapa para kiai, para ulama turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Kenapa para ulama, para kiai ikut andil, bahkan ikut turun dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanggal 18? Kita ingat nikah datang lagi, lalu sampai terjadi perang 10 November, yang kita peringati resolusi jihad sebagai hari santri, itu menunjukkan para santri punya jiwa tanah air yang sangat ia cintai, mempunyai jiwa nasionalisme, patriotisme. Kok bisa santri punya jiwa kayak gitu? Karena kiainya yang mengajari mereka. Kok bisa para kiai mengajari itu? Karena mereka sangat paham bagaimana Hadratul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga mencintai Makkah, yaitu tanah air beliau. Sehingga nasionalisme, mencintai tanah air, itu adalah bagian dari itba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari sunnah Nabi kita, bukan bid'ah, apalagi yang dolalah, apalagi yang finnar. Itu yang pertama. Sehingga berbicara tentang nasionalisme seperti yang di-share oleh Mas Marzuki pada malam hari ini, sesungguhnya itu bagian dari itba kita kepada Hadratul Rasul. Bagian dari ekspresi kita dalam menjalankan as-sunnah an-nabawiyah yang kita yakini kebenarannya. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Lalu kemudian mungkin pertanyaan kita, loh kalau Rasulullah itu mencintai tanah airnya Makkah, kenapa Rasulullah lalu meninggalkannya? Dijawab oleh hadisnya Rasulullah tadi, laula anna ahlaki ma akhrajuni ma kharajtu. Kalaulah aku tidak diusir oleh keluarga,
oleh pendudukmu, wahai Makkah, maka aku tidak akan meninggalkan Makkah. Dan memang nyata, Islam sangat dimusuhi. Muslim sangat ditindas. Kita melihat, katakan, sosok Sayyiduna Bilal bin Abi Rabah, seorang budak, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk generasi-generasi awal masuk Islam. Bagaimana orang-orang non-muslim memperlakukan Bilal di saat dia muslim? Mereka menyiksanya. Mereka menganiayanya. Mereka mencoba untuk menghilangkan keimanannya dengan cara menyiksa Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu wa ardha. Begitu disiksa, Sayyiduna Bilal hanya meneriakkan ahad, ahad, ahad. Dan saat itu Rasulullah sedang lewat menyaksikan Bilal disiksa. Apa kata Rasulullah? Ahadun yunjika. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu, wahai Bilal. Akan ada seseorang yang menyelamatkanmu, wahai Bilal. Lalu hadrat Rasul jauh kepada Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bilalun yu'adzabu fillah. Bilal disiksa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia membela Allah, karena dia tidak mau melukai keimanannya kepada Allah, dia disiksa. Lalu Sayyiduna Abu Bakar tanpa berpikir panjang, dibelilah Sayyiduna Bilal bin Abi Rabah. Ini salah satu potret bagaimana Islam dimusuhi. Ini satu potret bagaimana Islam tidak diinginkan oleh kafir Quraisy. Bahkan di akhir usahanya adalah membunuh Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah hijrah. Pelajarannya adalah di zaman Islam belum kuat, di zaman Hadratul Rasul dan para sahabat masih sebagai minoritas, orang-orang yang sedikit, mereka ditindas. Mereka dilukai, mereka diintimidasi, mereka disingkirkan diembargo ekonominya. Maka melihat seperti itu, lalu kita bandingkan dengan hari ini, kita sudah menjadi bangsa negara yang merdeka. Kita menjadi bangsa dan negara yang beragama kita dilindungi oleh negara. Kita mau sholat 24 jam pun tidak akan diusir oleh Satpol PP. Bahkan masjid-masjid kita full AC, karpet tebal. Bahkan ngaji tidak perlu sound system yang ecek-ecek, sudah sound systemnya yang cari yang mahal. Ya. Pondok-pondok difasilitasi, santri-santri diberi beasiswa. Oh, maka nyaman sekali hari ini. Maka kufur nikmat sekali kalau kita tidak menyukuri, kalau tidak mensyukuri nikmat berupa kemerdekaan ini. Maka kemerdekaan ini kita syukuri, negeri ini kita cintai, karena itu adalah bagian dari kita belajar dari masa lalu, belajar dari bagaimana Rasulullah menanamkan cinta tanah air pada diri kita masing-masing ini. Teman-teman yang sangat saya muliakan. Lalu kalau kita sudah mencintai tanah air ini, kalau panggilan keimanan kita meneriakkan bagi kita untuk mencintai tanah air ini, lalu pertanyaannya, bagaimana wujud cinta kita? Apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi janji setia cinta kita kepada tanah air ini? Salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Andil beliau dalam memperjuangkan, mempertahankan, mengisi kemerdekaan Indonesia tidak ada satupun yang mengingkarinya. Kecuali orang-orang yang tidak mau mengakuinya. Gitu ya. Beliau ini ditulis oleh Asad Syahab namanya.
dalam buku dalam bahasa Arab ditulis begini judulnya, Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadhi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Hadratus Syekh itu adalah letak dasar kemerdekaan Indonesia. Itu yang nulis Asad Syahab, dan buku ini diterbitkan di Lebanon. Ini menjadi uswah bagi kita. Kiai, alim, bergelar Hadratus Syekh, punya sanad hadis yang muttasil ila Rasulillah, ternyata sangat cinta pada tanah airnya. Ternyata punya andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata mempertahankan kemerdekaan. Ternyata mengisi kemerdekaan. Maka pantaslah kemudian beliau punya putra, ya Abdul Wahid Hashim, juga menjadi pahlawan nasional. Beliau punya cucu, ya Haji Abdul Rahman Wahid, lalu jadi presiden yang akan kita perjuangkan terus hingga menjadi pahlawan nasional pula, gitu ya. Beliau punya Kiai Yusuf Hashim, putranya, ya Abdul Khalik Hashim, di antara sanad-sanad istighosah kita, gitu ya. Ya pejuang semua. Lalu bagaimana Hadratus Syekh mengajari kita untuk mencintai tanah air ini? Bagaimana Hadratus Syekh mengajari kita untuk mengisi kemerdekaan ini? Di antara dawuh beliau yang ditulis oleh Asad Syahab dalam bukunya tadi itu, dawuh beliau begini, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kebaikan, tidak ada khair jika generasi penerus kita ini adalah orang-orang yang bodoh. Jika penerus kita ini, generasi muda penerus kita semua ini adalah orang-orang yang tidak berilmu. No. Wala tasluhul ummah illa bil ilm, kata Hadratus Syekh. Umat ini tidak akan baik, umat ini tidak akan maju, umat ini tidak akan sukses kecuali atas dasar ilmu. Maka ini menjadi semangat kita untuk mewujudkan nasionalisme kita. Bagaimana kita mewujudkan generasi muda kita adalah orang-orang yang berilmu. Maka teman-teman yang mengelola CSR, katakan, teman-teman yang mengelola dana dari perusahaan, ayo berjihad bagaimana dana itu bisa mengalir kepada santri-santri, bagaimana dana itu bisa mengalir kepada pelajar-pelajar kita, bagaimana dana itu bisa membantu mahasiswa-mahasiswa kita dengan komitmen yang tinggi. Mereka nanti ketika lulus, mereka nanti ketika selesai perkuliahannya, mereka menjadi sarjana, mereka harus membangun kembali ke negeri ini. Ini di antara peran kita nyata. Saya yang mengelola pondok, saya yang ngaji, saya yang belajar, yang ngajar. Ini juga jihad, bismillah. Bismulangi sapa wae diniati. Wujud cinta tanah air, menyebarkan ilmu. Anda juga demikian. Ayo lihat itu tetangga kita, siapa yang tidak mampu sekolah, siapa yang tidak bisa kuliah, kita bisa bantu apa nih? Kita punya uang, bantu pakai uang. Kita punya koneksi, kita bantu pakai koneksi kita. Kita kenalkan si fulan dan si fulan, kita kenalkan pejabat dan pejabat, kita kenalkan lembaga pemerintah. Barangkali atas rekomendasi kita, mereka bisa kuliah, mereka bisa mondok, mereka bisa belajar. Dan itu bagian dari wujud cinta tanah air kita. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Jadi Hadratul Rasul mengajarkan cinta tanah air. Para ulama mengikuti Hadratul Rasul. Dan di antara tokoh yang kita ikuti, wujud kecintaannya kepada negeri ini adalah membangun bagaimana generasi muda ke depan menjadi orang-orang yang berilmu. Dan nyata kalau kita melihat Hadratus Syekh, nyata kalau yang ditangkap oleh Yai Solah, Gus Solah, pengasuh Tebireng sebelum Yai Kikin, Hadratus Syekh dari pandangan beliau
punya 3 peninggalan. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Tebir, nyata. Itu peran nyata mewujudkan generasi yang berilmu. Ya. Jelas. Yang kedua, Hadratus Syekh meninggalkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Hadratus juga meninggalkan banyak karya tulis, banyak buku, banyak kitab yang menjadi haluan kita semua dalam membimbing anak-anak muda kita, membimbing generasi muda kita. Jadi nyata, konkret gitu ya, konkret ilmu. Kalaulah kemudian kita tidak berkecimpung di sana, maka ayo kita bantu sebisa kita. Kita bantu semampu kita. Biar caranya kita punya andil dalam mewujudkan khairu ummah, mewujudkan umat terbaik, dan itu adalah bil. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Yang kedua, karena saya ini banyak membaca dan mendengar Yai Kikin ya, bicara tentang Hadratus, sehingga yang saya ceritakan Hadratus saja. Bagaimana semangat spirit nasionalisme yang tumbuh dari keimanan yang kuat ini. Yang diajarkan Hadratus Syekh untuk membangun negeri ini adalah ukhuwah, adalah persaudaraan, adalah membangun rasa bersaudara. Ya. Dan ini bukan bid'ah, sekali lagi ini bukan bid'ah. Karena kita punya landasan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu sejatinya adalah ikhwah, mereka itu saudara. Dan sirah nabawiyah mewujudkan ukhuwah terbaik sepanjang masa, yaitu bagaimana Hadratul Rasul mempersaudarakan antara Ansor dengan antara sahabat-sahabat yang memang tinggal di Madinah, yang menyambut kedatangan para muhajirin, sahabat dari Makkah yang rawuh ke Madinah. Mereka adalah wujud ukhuwah yang terbaik sepanjang zaman ini. Maka ukhuwah kita akan ditantang habis ini. You dukung gubernur siapa? You punya calon siapa? You punya calon bupati siapa? Apakah ukhuwah kita akan tersobek? Akan terkoyak karena kepentingan sesaat, kepentingan 5 tahunan sekali itu. Tentu itu adalah wujud kurang bersyukurnya kita atas kemerdekaan negeri ini. Kurangnya kita dalam menangkap spirit nasionalisme yang diajarkan para pendahulu kita. Bagaimana di samping membangun keilmuan, para pendahulu kita itu membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, membangun ikatan saudara walaupun tidak ada hubungan darah. Kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama, kita punya ukhuwah gitu ya. Ada ukhuwah Islamiyah sesama Islam. Ada ukhuwah basyariyah sesama manusia. Juga kita diajarkan ukhuwah watoniyah. Kita diajarkan bagaimana kita ini satu kesatuan dalam bangsa dan negara ini. Itulah warisan, itulah uswah, itulah para ulama kita terdahulu, dan itulah para pejuang kita terdahulu. Sehingga kita sudah tidak saatnya lagi bisa dengan mudah diadu domba. Bukan saatnya lagi kita ini terkotak-kotak karena calon gubernur yang berbeda. Baik yang sudah dapat rekom atau yang belum dapat rekom. Jadi sudah kita satukan, kita ini muslim, kita ini mukmin, kita ini satu bangsa, sekalipun berbeda pilihan, sekalipun berbeda calon, itu diantara wujud nasionalisme yang lahir dari spirit keimanan yang kuat. Teman-teman yang sangat saya banggakan. Lalu apakah kemudian ketika bangsa kita ini Indonesia yang isinya macam-macam, agamanya juga macam-macam, ada Muslim sebagai mayoritas, ada Kristen, Katolik barang, ya. Kemudian ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu juga. Apakah kalau kita merajut persaudaraan di antara mereka, apakah kita ini melanggar agama? Ya, ini penting untuk membangun nasionalisme, untuk membangun rasa Bhinneka Tunggal Ika,
Apakah ketika kita bekerja sama ini dengan non-muslim, apakah lalu kita ini lantas melukai, menodai agama kita? Dipastikan tidak. Dipastikan tidak. Karena kita punya ayat di mana Allah Ta'ala la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum walam yukhrijukum an diyarikum antabarruhum. Kita punya ayat Allah Ta'ala itu tidak pernah melarang kita, tidak pernah menghalangi kita untuk berbuat baik kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memerangi kita, orang-orang yang memusuhi kita karena agama kita, dan orang-orang yang mengusir kita dari tempat tinggal kita. Dan kita lihat, kita rasakan, kita tidak pernah dimusuhi, dibunuh, ya, karena urusan beda agama. Dan kita pula tidak diusir dari tempat tinggal kita, dari tanah air kita. Maka non-muslim yang ada di negara kita ini sah hukumnya untuk kita perlakukan dengan baik. Untuk kita perlakukan dengan dengan baik. Dan itu legal. Dan itu dibenarkan oleh syariat. Sehingga kalau kita bicara sejarah kemerdekaan kita, saling bahu-membahu. Bahkan muslim pun rela ketika dasar negara sila pertama itu ada 7 kata yang dihapus dalam Piagam Jakarta itu. Untuk apa? Merajut kebersamaan bahkan dengan non-muslim sekalipun. Sehingga berbicara tentang nasionalisme dengan landasan keimanan meraih kemerdekaan itu, kita sudah punya uswah. Kita punya para tokoh kiai, kita punya para pejuang dari tokoh santri. Yang hari ini pun kita saksikan negara mengapresiasinya dengan cara hari santri itu. Maka ini adalah bukti nyata keimanan tidak akan ternodai dengan mencintai tanah air. Keimanan tidaklah dinodai dengan cara kita membangun semangat kebersamaan, berbineka tunggal ika. Dan keimanan kita tidaklah ternodai ketika kita mengakui bahwasanya Pancasila adalah dasar negara kita. Demikian pula keimanan tidak ternodai ketika kita menghormat kepada bendera kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan seterusnya. Sehingga apa yang sudah diajarkan para kiai kita, apa yang kita baca, yang kita dengar, tentu mereka adalah orang-orang yang sangat memahami syariat ini. Tentu mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dulu dibanding kita mengkaji bagaimana agama ini. Sehingga tugas kita berikutnya adalah melanjutkan. Jangan sampai kita ini yang punya nasionalisme kalah dengan paham-paham yang berusaha merobek rasa nasionalisme itu. Menawarkan ideologi-ideologi baru. Maka kita harus perkuat ini dengan memperingati diantaranya mensyukuri kemerdekaan bangsa dan negara ini. Salah satu teman kita, partner saya di TV ini yang sekarang tinggal di Bekasi, Ustadz Mutasim, itu kalau cerita saya itu kalau lihat teman-teman yang perjuangkan khilafah lalu menyebarkan pamflet-pamflet itu, saya tanya, lu kemana aja dulu ketika Indonesia belum merdeka? Lu kemana gitu? Ketika para kiai itu berbondong-bondong memperjuangkan kemerdekaan ini, kamu ini kemana? Hari ini kita merdeka, lu mau merubah ideologi, kamu mau merubah rasa nasionalisme yang sudah menancap di hati kamu. Ya tidak bisa jawab gitu kan. Maka kita lah, kalau ada pepatah jas merah jangan lupakan sejarah, kita juga punya jas hijau, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan peran daripada ulama. Ya, jauh ulama itu. Bagaimana jasa histori, sejarah ulama itu juga mewarnai kemerdekaan kita. Maka kemudian ketika
siapa dulu membuat buku sejarah Indonesia tidak memasukkan Hadratus Syekh di dalam tokoh nasional, kita mengkritik. Kita mengkritik. Jangan-jangan ini ada usaha untuk melupakan para ulama dari sejarah Indonesia. Oh, tidak bisa. Maka Tebireng memberi masukan. Ini saya ditertawakan istri saya. Ada jas merah, ada jas hijau. Iya, ada jas hijau. Jangan lupakan jasa ulama itu penting itu. Ya, kalau jas merah jangan lupakan sejarah, ada jas hijau kita ini. Iya. Bagaimana Nahdlatul Ulama, para ulama ikut berperan dalam pemberontakan, menumpas pemberontakan PKI. Wah, itu jasa yang luar biasa ya. Sehingga bagi kami santri ini tidak perlu kita ini diajari nasionalisme. Karena sejak dulu Tebireng, para santri, para kiai ikut memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi ini. Bahkan Ketua Dewan Masyayikh kita, yang Musta'in Safi itu, biasanya kalau orasi kemerdekaan malam 17 ini beliau sering mengatakan laula Tebireng mastaqallah Indonesia. Kalau bukan Tebireng, kita kayaknya belum merdeka. Itu mantap sekali kita. Mantap sekali. Nasionalisme di diri santri itu mantap sekali. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin mengatakan bahwasannya keimanan kita diantaranya kita wujudkan dengan bersyukur, dan diantara yang patut kita syukuri adalah kemerdekaan ini. Diantaranya yang patut kita syukuri adalah bagaimana kita punya ulama yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan ini. Bagaimana kita punya ulama yang mengisi kemerdekaan ini. Sehingga berikutnya, what the next? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Maka ulama kita pun memberi jalan, isi ilmunya. Karena kemajuan tanpa ilmu adalah mustahil. Kesuksesan tanpa dasar ilmu adalah nol. Maka mari kita punya peran dalam keilmuan generasi kita selanjutnya. Teman-teman yang punya kelebihan rezeki, ya kita beralih dari hanya sekedar ritual-ritual individu. Kita beralih dari hanya sekedar umroh berkali-kali, haji berkali-kali. Kita lihat tetangga-tetangga kita, ada enggak yang perlu dibantu sekolahnya? Ada enggak tetangga-tetangga kita yang perlu dibantu kuliahnya? Maka yakinlah bahwasanya membantu pendidikan mereka itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semakin semangat dalam mencintai bangsa dan negara ini, semakin jelas bagi kita bahwasanya mencintai tanah air ini bukanlah bid'ah. Mencintai tanah air ini adalah bagian itba kita kepada sunnah Rasulullah. Tapi selama kita memperingatinya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat gitu ya. Tidak boleh lantas menggunakan dalil ini lalu kita memperingatinya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi kadang ya kita perlu mengkritik tradisi kita. Ketika kita memperingati kemerdekaan, kadang kita melakukannya dengan hal-hal yang kontraproduktif. Hal-hal yang tidak mendidik kepada generasi muda. Hal-hal yang bisa membawa mereka malah menjauh daripada para pejuang kemerdekaan kita. Itu diantara yang harus kita kritik. Tapi pada dasarnya, memperingatinya, semangatnya tidak menyalahi aturan agama. Saya kira itu, Mas Mazuki, mohon maaf atas keterlambatan karena memang sudah tradisi di kampung-kampung melakukan doa bersama dan ya ngaji sedikit tentang kemerdekaan. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi bagian yang mewujudkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan anak turun kita juga bisa menjaga kemerdekaan ini, bisa mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada tanggapan dikit ya. Bagaimana respon Yai terkait paskibraka yang melepas jilbab pada saat pengukuhan? Saya sangat setuju dengan statement dari MUI Pusat ya. Jadi pulang sajalah yang disuruh melepas jilbab itu. Karena sesungguhnya kita ini sedang tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat tidak sejalan dengan ruh para pejuang kemerdekaan. Seperti yang saya katakan tadi, mayoritas pejuang muslim, mayoritas pejuang kemerdekaan ini adalah muslim, muslimah, santri dan kiai. Bagaimana mungkin ketika sudah merdeka, malah hak untuk menjalankan agama ini dihilangkan dengan cara dilarang melakukan salah satu dari keharusan yang mereka yakini. Maka protes mengalir dari mana-mana. MUI melayangkan protes, PBNU juga tidak setuju. Ya, jadi saya menyampaikan sangat menyesalkan bahwasanya mereka harus melepas jilbabnya. Sangat-sangat menyesalkan, dan tentu ini adalah kemunduran dari toleransi. Jadi kita ini kalau toleransi ya harus berimbang. Kalau kita menerima orang lain tidak berjilbab, maka seharusnya kita pun juga jangan memaksa orang lain untuk tidak berjilbab, gitu ya. Jadi toleransi yang offset bagi saya, toleransi yang kebablasan itu sebenarnya bukan toleransi, justru memaksakan orang yang biasa berjilbab dipaksa untuk tidak berjilbab. Ini apalagi statementnya seragam bagus kalau potongannya sama semua, hanya untuk dalil mereka harus melepaskan jilbabnya. Sehingga saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh MUI Pusat, yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh agama, bahwasanya kita sangat menentang bagaimana Indonesia yang mayoritas muslim ini justru harus dipaksa, justru harus diminta, disuruh melepaskan jilbab yang menjadi keyakinan yang harus dilakukan, gitu. Ya, saya tidak setuju sama sekali dengan kebijakan itu, dan alhamdulillah sudah ada pernyataan bahwasanya nanti ketika pengibaran bendera di 17 Agustus mereka diizinkan untuk memakai jilbab, dan harusnya memang diberi kebebasan. Dan kita ini menunggu permohonan maaf dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini, gitu. Saya kira respon saya begitu, Mas Marzuki, dan kita sangat menyesalkan itu. Kita sangat menyesalkan itu. Siawi, matur nuwun ya. Monggo yang lain jika ada yang ingin bertanya. Tidak pada punya acara nih tempatnya masing-masing. Kalau di sini rutinan malam 17 itu. Jalan tutup buat kita bersama. Pak Kiai udah pejabat second. Pejabat second netral Pak Kiai. Kemarin jadi apa Pak Prapto itu ya di Pak Anang ya? Pak Wawan atau Pak Anang itu? Fotonya buat status itu. Alhamdulillah. Di perusahaan banyak acara ini. 17 Agustus. Alhamdulillah ya, baru selesai lombanya tadi. Ini ada Mas Heri dan Pak Dadang nih mau tanya nih. Wah, monggo. Silakan. Monggo.
Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Dadang, punten ya Pak Dadang. Mas Heri. Siap, dilanjut. Waalaikumsalam. Gimana Mas Heri? Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini Kiai mau tanya, menyikapi ini Pak Kiai, bahwa kalau yang coba saya baca ketika Bung Karno menentukan tanggal 17 itu sangat banyak hal-hal yang berkaitan dengan religius gitu. Misal turunnya Al-Quran tanggal 17, bulan Ramadan, misal. Kemudian umat muslim sholat 17 rakaat gitu. Nah, itu kan menentukan perkara negara dengan sangat religius gitu. Nah, gimana menyikapi pendapat-pendapat orang di luar sana yang menyatakan bahwa jangan disatukan antara urusan agama dengan urusan negara misalnya. Jangan disatukan, dipisahkan saja misalnya itu. Sedangkan Bung Karno saja sangat sereligius itu saat menentukan hari kemerdekaan. Gimana Pak Kiai? Terima kasih. Iya Mas Heri. Kalau kita melihat statement Imamun Al-Ghazali ya, bahwasanya agama dan negara itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Agama itu sebagai aslun, pondasi, dan negara itu adalah haris, penjaganya. Bagaimana jika ada negara tanpa agama, ya kayak sesuatu tanpa pondasinya, gampang hancur. Gampang terombang-ambing ke kanan, ke kiri, kemana saja, karena tidak punya pondasi. Dan bagaimana ketika agama tanpa dijaga oleh negara, ya tidak kuat juga, karena tidak ada penjaganya. Sehingga dari sana agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Agama dan negara itu ya harus berdampingan. Oleh karena itu kalau kita melihat ya, bahwasanya ketika agama ini akan dihilangkan dari negara, ya, akhirnya terjadi kerusakan. Ya mungkin akan maju di satu sektor, tapi moral, tapi etika itu tidak karu-karuan, ya, tidak karu-karuan. Jadi kita melihatnya tidak hanya perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi gitu ya. Tapi lebih dari itu kita melihat bagaimana moral, etika itu juga perlu kita perhatikan. Keimanan gitu ya, keislaman. Karena bagi kita ini tolak ukurnya ya tidak cuma kemajuan-kemajuan tadi itu, tapi kita juga punya pandangan cara lebih jauh daripada itu, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti gitu ya. Sehingga boleh jadilah kita Indonesia hari ini rankingnya sekian yang bawah. Tapi kita tidak cuma dengan itu saja mengukur kesuksesan Indonesia, tapi kita melihat kalau di antara sampaikan Yai Kikin itu ya, kita ini dijajah Belanda katanya 3,5 abad ya. Tapi tradisi kita, tradisi beragama kita tetap sampai hari ini. Dulu tahlilan, ya sekarang tahlilan. Dulu manakiban, ya sekarang manakiban, ya kan. Mbah Dalhar dulu punya tradisi hataman Sahih Bukhari, sampai hari ini tetap Sahih Bukhari. Ini perlu kita syukuri. Dijajah kayak apapun, ternyata agama kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga bagi saya agama dan negara mengikuti teksnya Imamun Al-Ghazali tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa agama dilepaskan dari negara karena agama itu menjadi pondasinya negara. Dan tidak bisa pula negara lalu tidak mengatur agama sama sekali. Karena negara itu adalah penjaganya. Maka bagaimana ketika dulu kita dirongrong oleh PKI, maka ya semuanya turun. Ya, baik dari sipilnya, ya, baik dari ormasnya, yo NU, yo yang lain ya turun, dan negara juga turun. Ini bagian dari tadi itu haris tadi menjaga.
Saya kira begitu Mas Heri. Jadi saya tidak sepakat kalau agama akan dihilangkan dari negara ataupun demikian terus agama sendiri nggak perlu negara juga, itu tidak benar, juga tidak benar ya. Jadi ya kita jalan berdampingan ya, dan kita melihat alhamdulillah di Indonesia dengan segala kekurangannya negara juga memberi apresiasi yang luar biasa, memberi tempat yang banyak pada agama. Kita lihat undang-undang lah, ada undang-undang perzakatan, ada undang-undang tentang pengadilan agama, ada undang-undang bahkan tentang bank-bank syariat dan seterusnya. Ini kehadiran negara banyak diberikan, diantaranya aturan-aturan agama bisa menjadi undang-undang. Ini kan salah satu wujud. Ya tentu belum semuanya, tentu belum semua, itu tugas kita memperjuangkannya. Itu tugas kita bagaimana kita memahamkan bahwasanya ini loh aturan Islam, aturan yang sangat bagus dan tidak akan melukai non-muslim. Itu dakwah kita, itu dakwah kita. Ya, jadi saya kira bangsa ini, negara ini sudah melakukan banyak hal tentang agama kita, memberikan banyak kesempatan di aturan-aturan perundang-undangannya, bahkan walaupun tentu kita juga tetap mengakui ada kekurangan di sana sini. Kayak tadi itu ada pelarangan pakai jilbab gitu ya. Ya minus-minus kayak begitu ya. Ya kita lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira begitu Mas Heri. Oke, Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Monggo Pak Dadang. Siap, terima kasih banyak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Pak Estu. Alhamdulillah bisa bertatap muka lagi di Jumat ini ya. Saya mau nanya. Tadi sempat ngikut Jumatan, kemudian ikut khotib, kemudian membahas terkait surat Saba yang di akhirnya itu saya lupa ya ayatnya berapa, tapi di belakangnya itu membahas terkait baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan informasi dari khatibnya itu tidak banyak literatur atau penjelasan dari hadis terkait pengertian negara merdeka itu yang diharapkan dalam Al-Quran, thayyibatun wa rabbul ghafur gitu. Sampai si khatibnya ngomong menurut pendapat pribadinya jadinya. Jadi membahas surat Saba, membahas negara yang baldatun thayyibatun, dan mengambil opini pribadi jadinya setelah disampaikan hadis yang membahas terkait penjelasan baldatun thayyibatun itu tidak terlalu banyak perawi yang membahas dan nggak banyak literatur yang ada saat ini versi khatib yang tadi Pak Yai, dan akhirnya disampaikan versi opininya gitu, dan seolah-olah opininya tadi itu ada 4 poin yang tendensinya mengarah politik justru, dan akhirnya setelah Jumatan rame jadinya ini kita khatib Jumatan bahas agama atau mengarahkan politik nih. Nah gitu, jadi agak rancu juga jadinya, pengen membahas negara yang baldatun thayyibatun versi agama, tetapi poin-poin yang disampaikan opini pribadi yang mengarah ke politik. Nah, sehubungan tadi dengan ayat penutup dari Pak Yai ya, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, mungkin dari sisi Pak Yai ada referensi terkait negara yang seperti apa sih yang diharapkan dalam Al-Quran, Pak Yai, sehubungan dengan kemerdekaan ini nih. Pas. Itu ya, terima kasih banyak. Tenun Pak Dadang ya. Oke, Pak. Tentu yang pertama berbicara tentang Al-Quran, bicara tentang ayat, tentu kita harus melihat
bagaimana para ulama mengkaji ayat ini. Karena kita sendiri juga tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memahami ayat itu. Sehingga kehadiran para mufassir, kehadiran para ulama dalam memberi penjelasan itu sangat membantu kita. Bahkan ya itu yang menjadi acuan kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kemudian khutbah ini dibawa ke arah politik, ya tentu memang ini masa-masa berpolitik gitu ya. Ini masa-masa orang mencari masa gitu, masa orang-orang mencari pendukung gitu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang demikian gitu ya. Tentu kurang pas ketika diarahkan pada satu calon tertentu lalu kemudian mendeskripsikan calon yang lain bagi kami. Ya. Tapi kemudian akan menjadi baik jika ini menjadi sebuah nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang value-value yang memang diajarkan dalam agama kita. Lalu kemudian ini ternyata ada di calon ini sekian persen, lalu ada di calon itu sekian persen, tidak itu menjadi penilaian kita, tapi kemudian pengarahan pada satu dua paslon itu ini menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tapi yang ketiga terus bagaimana para ulama memahami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Maka tentu dalam memahami ini ya kita butuh membuka tafsir ya. Kita buka tafsir-tafsir yang berkenaan tentang ayat ini. Sehingga supaya saya tidak terjatuh seperti khotib yang jenengan tanyakan tadi menjadi opini pribadi, maka nanti kita carikan di tafsir-tafsirnya, lalu kemudian kita sajikan insya Allah di Jumat yang akan datang insya Allah. Saya kira itu lebih konkret ya, kita melihat seperti apa. Ya memang andai kan terus tidak ada hadis yang secara spesial membahas ayat ini, tentu kita tetap mengatakan bahwasanya pemahaman para mufassir, pemahaman para ulama yang memiliki kompetensi melebihi jauh meninggalkan kemampuan kita itu jauh lebih aman dibanding kita harus beropini dengan pikiran kita sendiri gitu. Itu yang kita lakukan selama ini, sehingga kita ngaji fikih ya pakai kitab, kita ngaji hadis ya pakai kitab gitu ya. Iya, betul Pak Yai. Bicara baldatun thayyibatun wa rabbun dikaitkan dengan salah satu ayat dalam surah Saba itu, coba kita buka nanti tafsirnya. Insya Allah kita sampaikan di Jumat yang akan datang. Dan supaya tidak sama nanti tadinya. Saya hafal Pak Yai. Ya, tapi insya Allah opini saya tidak akan berpengaruh pada calon gubernur di Jakarta gitu ya. Karena saya bukan pemilih. Monggo yang lain Gus, yang siap, betul. Oke. Mas Marzuki bayar lagi. Iya, Mas Marzuki ini yang punya calon ini. Oh, enggak ya. Kita netral ya. Iya. Kalau di Tebirung netral ya, Bang. Iya. Netral tapi milih ya. Nah. Oh iya, terus bagian dari wujud kita bernegara, kita ikut meramaikan konstentasi apa pilkada, pilgub. Alhamdulillah. Monggo yang lain. Silahkan. IKN mana nih? IKN ini mau pacaran nih Pak Hendra, hadir enggak Pak Hendra? Assalamualaikum, hadir Pak Yai. Oh, gimana persiapan IKN ini?
Ya, besok alhamdulillah dapat undangan Pak Yai. Wes. Cuma nuruninnya saja. Nurunin aja dapat undangannya. Kalau paginya nggak dapat. Oh. Ya, ya, ya. Ya, cobalah besok dilihat tuh pakai jilbab apa tidak itu. Menjawab Mas Marzuki nanti. Alhamdulillah. Siap, siap, Pak Indra. Iya. Siap, siap. Ini kita akan punya reporter langsung dari IKN. Live ya. Dari anggota pengajian kita ini. Meriah. Siap, 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 siap. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, 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 amin. Monggo yang ingin bertanya sebelum ditutup. Jadi jelasnya cukup ini. Siap, siap, siap. Oke. Dihemat tenaganya besok mau upacara. Oke, mudah-mudahan kita benar-benar bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Ta'ala pada kita. Di antaranya nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan menjalankan agama di negara yang kita cintai bersama ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala nuril anwar. Asyiril asrar wa triyakil ahyar. Daiba bil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-Adhar wa ashabil ahyar. Adada ni'ami wa udhari. Allahumma ghfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayyir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika wa rizqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan sehat semua, sukses semua. Jangan pamit,